Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul As-Salasah wa Adillatuha. 3 pokok landasan utama dan dalil-dalilnya. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa kita mengkaji 3 pokok ini. Karena 3 pokok ini merupakan 3 hal yang akan ditanyakan ketika kita masuk ke liang kubur. 3 yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang mengenal Allah. Yang kedua mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi mengenal agama Islam dengan dalil. Sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa kajian usul salasah ini diberikan muqaddimah oleh muallif. Jadi kalau saya sebut muallif yaitu yang menulis kitab ini. Yang menulis kitab Al-Usul Salasah wa Adillatuha, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muallif memberikan muqaddimah pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Pasal yang pertama yang kita kaji pada pekan yang lalu, yaitu pertama kita mengenal, yaitu kita wajib mempelajari 4 masalah. Yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Itu yang sudah kita bahas, yaitu al-ilmu. Jadi kalau seseorang belajar ilmu yang pertama yang harus dia tuntut, ilmu yang fardu ain, bukan yang fardu kifayah. Jadi kalau ilmu yang sering diserahkan dengan ilmu umum duniawi, itu lebih banyak dengan artian fardu kifayah. Artinya kalau seandainya orang sudah menuntut ilmu itu, yang lain tidak wajib. Tapi kalau fardu ain, setiap orang wajib menuntut ilmu itu. Tidak ada uzur, tidak ada alasan di hadapan Allah nanti bahwa saya tidak sempat belajar, saya tidak tahu, tidak ada alasan nanti di hadapan Allah. Yang fardu ain ini apa? Yang fardu ain ini mengenal Allah, berarti belajar tauhid, mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ini fardu ain. Setiap muslim dan muslimah itu fardu ain. Jadi kalau dia diciptakan oleh Allah, dia harus tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah, harus tahu. Jangan sampai dia salah dalam beribadah. Kalau salah dalam beribadah kepada Allah, fatal akibatnya. Di dunia dia akan mendapatkan kesulitan hidup, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka, waliyahzubillah. Kemudian mengenal Nabi-Nya, karena Allah mengutus Nabi, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya apa yang kita kerjakan ini wajib kita ketahui dalilnya. Asalnya,
Yang kedua yang kita bahas yaitu al-amalu bihi. Al-amalu bihi artinya kita mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Pada pekan yang lalu sudah saya contohkan yang gampang dan semua sudah tahu. Baik dia orang awam, baik dia pimpinan, baik dia ustadz atau bukan ustadz sudah tahu. Seperti sholat berjamaah, keutamaannya, tentang fadilahnya dan segala macam sudah tahu semuanya. Tapi kenapa masih banyak yang meninggalkan? Kenapa masih banyak yang melalaikan? Padahal sudah tahu. Kita tidak bicara soal wajib atau sunnah muakkadahnya, tapi kita lihat bagaimana contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini yang harus dihidupkan, kita amalkan. Di samping kita mengamalkan tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian masalah salat kita tegakkan. Setelah masalah akidah, masalah salat tegakkan. Amalkan ini. Hidupkan salat berjamaah sebagai syiar Islam. Di mana-mana. Apakah di kampung kita, di kantor, apa di mana saja, ini hidupkan syiar Islam. Dan ini masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak tinggal salat berjamaah. Para sahabat tidak pernah tinggal salat berjamaah. Jadi amalkan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang harus kita amalkan. Dari apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal tidak ada nilainya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu ad-da'wah, mendakwahkan. Mendakwahkan dari apa yang sudah kita ketahui, kita dakwahkan. Kita ajak orang untuk melaksanakan yang hak, melaksanakan yang benar, di samping mengkaji yang benar, kemudian melaksanakan yang benar. Kita ajak manusia ini ke jalan yang hak ini. Kemudian yang keempat, sabar. Saya sudah jelaskan, sabar itu ada 3. Yang pertama apa tuh? As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini perlu kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dan seperti sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya seperti ini bentuknya ketaatan. Seperti sholat, bentuknya ketaatan. Sabar, jangan terburu-buru di saat kita sholat. Sabar. Melaksanakan kewajiban ketaatan. Sabar. Contohnya lagi meninggalkan maksiat. Kita harus sabar. Artinya ketika kita meninggalkan maksiat kadang-kadang banyak celaan. Ketika kita meninggalkan maksiat kadang-kadang timbul godaan untuk melakukan maksiat itu. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang pernah masa lalunya itu ya banyaklah berbuat dosa. Kemudian kadang-kadang ada lagi tawaran, baik godaan dari dalam diri sendiri maupun dari teman yang jahat atau yang jelek, yang tidak benar, ingin mengajak lagi berbuat maksiat. Di saat itu kita menahan nafsu kita, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan itu perlu perjuangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, musibah bentuknya apa saja, apakah itu sakit, apakah itu terkena celaka atau yang lainnya, atau keluarga kita meninggal, ya kita wajib sabar dalam menghadapi musibah. Dan ini fadilah yang besar bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau bahwa jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 martabat. Jadi setelah dijelaskan tentang penjelasan muallif, kemudian
kita ambil bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Jihadun Nafs. Yang pertama kata Ibnul Qayyim ini, jihad melawan nafsu ini ada 4 martabat. Yang pertama, ayyahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Tidak ada di buku itu, yaitu dia harus berjuang untuk mempelajari yang hak ini. Ini perlu perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi kita dalam menuntut ilmu tidak bisa santai saja, harus berjuang sampai mendapatkan yang hak itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tidak sembarangan. Anda lihat bagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya menerima wahyu. Kemudian pernah Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan menggigil. Rasulullah pernah menerima wahyu sampai jatuh dari untanya. Kemudian juga sahabat ketika mempelajari atau menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, arti ketika Rasul menyampaikan firman Allah, itu banyak tantangannya. Untuk mempelajari yang hak itu perlu perjuangan. Tidak bisa kita kemudian diam saja atau santai saja, nanti ilmu itu datang sendiri. Tidak bisa seperti itu. Kita lihat lagi sahabat Jabir bin Abdullah untuk mencari satu hadis jalan dari Madinah ke Mesir. Abdullah bin Unais jalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari satu hadis. Sahabat Ibnu Sirin berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai kata seorang tabi'in, inni asirul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Untuk mencari yang hak ini perlu perjuangan. Makanya ada istilah yang sering disampaikan, yang dinisbatkan kepada Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Nah, sekarang banyaknya ustadz yang didatangkan. Kalau dulu ilmu itu yang datangi. Umat ini mendatangi ustadznya, murid mendatangi ustadznya. Mereka belajar, meskipun jauh ditempuh dengan perjalanan yang demikian jauh. Untuk mencari yang hak ini, demikian para sahabat tabi'in. Dan antum lihat juga kisahnya para sahabat yang lain. Bagaimana sahabat jalan dari tempat ke tempat yang lain untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perjuangan untuk menjalankan yang hak. Kita alhamdulillah menjadi muslim. Coba antum simak bagaimana kisahnya Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair, bagaimana perjuangan dia dari Persia menuju ke Madinah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangannya berat. Salman Al-Farisi sampai ditahan, sampai diikat, kemudian berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain. Tidak sedikit perjalanan sama, tidak sehari 2 hari, tidak setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Makanya Salman itu termasuk orang yang paling panjang umurnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Paling panjang umurnya 250 tahun. Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair. Bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan kebenaran. Atau Abu Dzar Al-Ghifari ketika Nabi di Mekah. Bagaimana dia berjalan dari Bani Ghifar menuju kepada Nabi untuk beriman, untuk mencari yang hak. Itu sampai dia tidak makan lebih dari 30 hari di Mekah. Karena pada waktu di Mekah orang yang beriman kepada Nabi disiksa, dipukul, ditimpa dengan batu, dipecut, atau dibakar dengan besi. Itu perjuangan untuk mendapatkan yang hak, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Abu Dzar? Abu Dzar tidak makan, cuma minum air zam-zam. Minum air zam-zam selama 30 hari. Kata Abu Dzar, air zam-zam ini betul-betul menyehatkan. Artinya dengan dia minum air zam-zam itu sehat badannya dan tidak terkena penyakit. Itu yang disabdakan oleh Nabi bahwa zam-zam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Zam-zam itu sebagai obat dari segala macam penyakit dan sebagai makanan dari segala macam makanan. Kemudian lagi kita lihat bagaimana kisahnya para ulama. Imam Syafi'i bisa mendapatkan ilmu, berjalan jihad
Kemudian juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sampai dikisahkan seolah-olah Imam Ahmad itu 2 kali keliling dunia untuk mencari ilmu. Apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, kemudian diajarkan. Sampai lebih dari 200.000 hadis dihafal oleh Imam Ahmad, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian imam yang lainnya, Imam Bukhari, begitu juga dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat seseorang itu mau jadi seorang yang alim, ia berjuang. Tidak bisa diam saja kemudian menjadi orang yang alim. Atau kita mau berilmu, tidak bisa tanpa perjuangan. Jadi harus kita berjuang. Sebagaimana kita berjuang untuk kehidupan, kita juga harus berjuang untuk menuntut ilmu yang hak ini. Jadi kalau jalan-jalan sedikit saja sudah malas, ini keterlaluan. Dari tempat-tempat yang lain sudah ramai. Tempatnya jauh, hujan, nggak ada kendaraan. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum berjalan kaki untuk mendapatkan yang hak itu? Tapi sekarang baru nggak ada mobil, ribut. Jauh sedikit, ribut. Sampai dalam masalah yang lain yang untuk kepentingan dia sendiri, itu dia tidak pikirkan. Ini satu kelemahan iman yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka itu yang dikatakan zalil umat Islam oleh Rasulullah. Umat Islam ini mengalami kehinaan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jadi yang pertama itu harus kita berjuang mendapatkan yang hak. Karena tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini kecuali dengan ilmu yang hak. Yang kedua, kita harus berjuang untuk mengamalkan Islam ini. Jadi kita mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ijtihad ala ilmi ba'da ilmi. Kita memperjuangkan, mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ya, kadang-kadang dalam mengamalkan Islam ini ya banyak celaan, cemoohan, kemudian juga kadang-kadang kita letih atau banyak halangan dan segala macam, itu harus kita perjuangkan. Yang ketiga, berjuang untuk mendakwahkan Islam ini, perlu jihad. Tidak bisa kita diam. Untuk mendakwakan Islam tidak bisa kita diam. Kita ingat bahwa kalau kita mengatakan Allah itu hak, Islam itu hak, berarti yang lain selain Islam batil. Sekarang kita lihat perjuangan orang Islam dengan orang-orang kufar, jauh bedanya. Orang kufar, apa kata Quran? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Itu perjuangan mereka. Dan mereka tidak berhenti untuk memurtadkan kamu. Selalu demikian, semampu mereka. Itu kata Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 217. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Mereka terus berusaha untuk memerangi kamu. Sampai umat Islam ini murtad. Itu dari kufar, dari Nasara, dari Yahudi. Jelas ayatnya walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kadang-kadang lupa umat. Saya ingatkan lagi dengan ayat-ayat seperti ini, kita nggak boleh diam. Kadang-kadang kita pernah lagi semangat, ya, apakah ikut ngaji, apakah ikut daurah. Setelah itu lupa lagi. Lama kita nggak bangkit lagi. Seolah kita nggak ada tantangan. Umat ini tidak ada tantangan. Padahal perjuangan harus terus. Kalau mereka bisa memurtadkan 1.000 orang, 2.000 orang, kenapa kita nggak bisa mengislamkan orang-orang atau teman kita yang dekat dengan kita? Atau kita minimal kita ajak ngaji mereka sampai mereka tahu yang hak. Kenapa nggak bisa? Padahal umat Islam banyak di kampung kita, di kantor kita. Kenapa nggak ada perjuangan? Ini harus. Kalau mereka berjuang, belum lagi ini dari segi orang-orang kufar, ya, belum lagi dari firqah-firqah yang sesat. Kita nggak bisa memungkiri bahwa dalam Islam ini ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, padahal mereka firqah yang sesat. Ada di sekitar kita. Ya, adanya Ahmadiyah, pernah dengar? Ada Syiah, ada Islam Jamaah, ada lembaga kerasulan, ada kelompok ini, kelompok sekian banyak. Mereka berjuang, tidak berhenti, siang dan malam. Nah, kita kalau untuk mencari yang hak harus berjuang juga. Kalau tidak, kita mungkin masuk ikut mereka, wa illa kita murtad atau kita cinta kepada dunia. Tinggal pilih. Na'udzubillah. Dan semuanya berbahaya. Cinta kepada dunia, tidak mengaji, tidak berdakwah, bahaya. Quran banyak mengancam. Kemudian ikut
kepada kufar sampai murtad, berbahaya, dunia susah, akhirat masuk dalam neraka. Ikut kelompok yang sesat juga terkena ancaman neraka. Ya, karena hidup ini tidak bisa kita diam saja, harus ada perjuangan. Makanya kata para ulama, harus kita berjuang mendakwahkan Islam ini. Teman-teman kita, keluarga kita, itu harus kita ajak mereka agar mereka menerima Islam ini dengan benar. Tidak boleh diam. Kemudian yang keempat, kita berjuang dengan kesabaran yang tadi sudah saya jelaskan. Kita berjuang dengan kesabaran yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Qayyim tentang masalah mujahadah, tentang perjuangan melawan hawa nafsu ini. Menuntut ilmu, mengamalkan, berdakwah dan sabar. Ini yang mungkin diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku ini, yaitu mengambil apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim ini jauh masanya sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang perkataan bahwa wajib kita mempelajari 4 masalah ini, ilmu, amal, dakwah dan sabar, dalilnya apa? Sampai kita dikatakan harus kita mempelajari 4 masalah ini. Syekh atau muallif ini, penulis kitab ini membawakan dalil. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, itu dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa atau demi waktu atau demi waktu asar. Innal insana, inna artinya sesungguhnya, inna sesungguhnya, al-insan manusia, lafi khusrin, di dalam kerugian, sungguh dalam kerugian, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Lam di sini lam taukid, artinya sesungguhnya manusia sungguh-sungguh di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di dalam ayat ini Allah berfirman tentang waktu. Setelah Allah berfirman tentang waktu, yang kita harus perhatikan soal masalah waktu atau masa, Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini sungguh-sungguh dalam merugi, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita lihat ayat ini, lamnya lam lil istighraq, artinya seluruh manusia tanpa kecuali itu merugi. Setelah itu baru dikecualikan oleh Allah. Jadi seluruh manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak merugi. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Anda perhatikan dalam ayat ini, yang dapat kita ambil faedah daripada ayat ini, kita disuruh memperhatikan soal waktu. Perhatikan soal waktu. Di antaranya, banyak manusia ini merugi karena tidak memperhatikan soal waktu. Ini pada Jumat kemarin saya sampaikan tentang 4 pertanyaan di padang mahsyar. Di antara yang ditanya, yang pertama soal masalah umur. Soal masalah umur, berkaitan tentang waktu. Umur kita dihabiskan untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah. Di samping sholat, umur kita, kemudian
ilmu kita amalkan untuk apa? Yang keempat, harta kita dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan. Yang kelima, tubuh kita capeknya untuk apa? Lelah letihnya untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Tentang waktu. Di antaranya, sebab semua manusia begini, ya karena waktu, tidak memanfaatkan waktu. Sehingga mereka merugi. Kemudian, Allah berfirman, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali orang beriman. Beriman, tentunya beriman yang benar. Kemarin sudah saya jelaskan, iman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Apa saja itu? Iya. Yang pertama iman biwujudillah, tentang adanya Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu artinya percaya bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi yang mengatur alam semesta ini, rububiyah Allah. Yang ketiga, yang penting sekali, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan nanti buku ini lebih banyak berbicara soal uluhiyah Allah. Artinya Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Selain Allah tidak boleh kita ibadahi. Kemudian yang keempat, beriman tentang asma dan sifatnya Allah. Semua nama Allah baik dan semua sifat Allah itu tinggi. Kita beriman. Kemudian beramal saleh. Amal saleh ada syarat dari amal saleh ini. Amal itu dikatakan amal saleh dan bisa diterima oleh Allah, itu syaratnya 2. Amal itu dikatakan amal saleh dan bisa diterima oleh Allah, syaratnya 2. Apa? Yang pertama, yang kedua, ittiba. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Jadi syaratnya itu 2. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Atau dengan istilah al-ittiba'. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Dikatakan amal itu soleh atau diterimanya amal itu oleh Allah, ya kalau dengan syarat ikhlas. Dia ikhlas karena Allah dan dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi soal ilmu di sini tidak disebutkan dalil ilmu, karena orang yang beriman kepada Allah sebelumnya dia harus berilmu. Dia mengetahui apakah dengan melihat adanya alam semesta ini bahwa di sana ada pencipta, kemudian dia baru beriman kepada Allah, atau dengan cara lain. Kemudian wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Yang dapat kita ambil dari ayat ini adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang dapat kita ambil dari wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, umat ini bisa menjadi baik kalau ada wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati dengan yang hak, dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi adanya amar ma'ruf nahi munkar. Maka umat ini dikatakan khaira ummah, sebaik-baik umat. Apa syaratnya? Umat ini dikatakan sebaik-baik umat, apa syaratnya? Syaratnya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Setelah dia beriman kepada Allah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman, kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, yaitu kalian menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah.
Kalau seandainya ahlul kitab, siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Tapi sebagian dari mereka beriman dan yang terbanyak dari mereka fasik, tidak beriman kepada Allah. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah, baik dia Yahudi maupun Nasrani, apa kata Nabi? Matinya masuk neraka. Pasti. Karena Yahudi dan Nasrani bukan Islam. Jadi kata Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi, tidaklah mendengar aku diutus seorang pun, siapa saja mereka, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman kepadaku, maka dia pasti menjadi ahli neraka. Jadi Yahudi dan Nasrani pasti ahli neraka. Itu i'tiqad orang Islam dengan sabda Nabi dan ayat-ayat yang sekian banyak. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian kita kembali kepada ayat ini, bahwa ayat ini tidak boleh tinggal dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ini perhatikan, ini yang lemah di kalangan kaum muslimin tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bahkan lemah juga di kalangan keluarga muslim. Ini, maka keluarga itu tidak mengalami kebahagiaan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan banyak gangguannya keluarga itu. Karena apa? Enggak ada wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Contohnya banyak. Seperti umpamanya si suami bangun subuh, istrinya enggak dibangunkan. Istrinya bangun subuh, suaminya dibiarkan. Kadang-kadang sampai telat subuhnya. Enggak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kalau orang yang beriman, jangankan sholat yang wajib, sholat sunat saja dibangunkan. Para sahabat dulu, kalau bangun tengah malam, istrinya dibangunkan untuk tahajud tengah malam. Kita nggak usah yang itu dulu lah, yang sunnah dulu. Yang wajib ini, subuh. Atau kadang-kadang punya anak, bapaknya ke masjid, bapaknya sholat, anaknya nggak dibangunkan. Di mana al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar? Anaknya nggak dibangunkan. Sampai tidur jam 6 baru dibangunkan. Kesian, tadi malam itu terlambat tidurnya. Dalam Islam tidak ada demikian. Kewajiban dulu laksanakan. Kalau seandainya masih ngantuk, nanti sudah subuh tidur lagi. Tapi laksanakan untuk kewajiban. Tidak dibiarkan. Anak pulang sekolah, pulang kuliah, dibiarkan begitu saja. Tidak ditanyakan, sudah sholat belum? Yang ditanyakan, sudah makan belum? Kemudian yang lain, ya, umpamanya antum pulang ke rumah. Ya, kadang-kadang menjelang maghrib itu ada acara TV yang mengasyikkan untuk anak-anak. Kita biarkan. Dibiarkan begitu saja. Dianggap yang penting kita sholat. Sudah. Mulai istirahat. Karena sudah capek kerja, istirahat. Dibiarkan anak begitu. Tidak sholat. Kadang-kadang ada film-film yang gambarnya telanjang. Menurut syariat sudah jelas itu tidak boleh kita lihat. Menurut akal kita yang waras, kita nggak akan setuju sampai anak kita itu melihat yang demikian. Mesti. Tapi kenapa dibiarkan? Bahkan kadang-kadang ibunya yang setelkan. Ibunya yang nyalakan. Dibiarkan setiap hari seperti itu. Bagaimana keadaan anak kita? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tidak ada dalam keluarga muslim. Kita biarkan. Bagaimana nanti fikrahnya rusak dengan sebab kita biarkan. Setiap hari kita kerja 8 jam, kadang-kadang 10 jam. Kadang-kadang 11 jam, pulang sudah malam. Tiap hari si anak pulang sekolah mungkin jam 10 atau jam 12. Itu sampai larut malam. Apa yang bisa kita didik? Apa yang bisa kita nasihati untuk istri kita, anak kita? Tidak ada. Contohnya lagi yang lain, baca Quran. Tentang baca Quran hampir tidak ada dalam rumah. Sedikit sekali waktu untuk baca Quran. Tidak ada. Kita pulang sudah malam, sudah capek. Jangankan untuk baca Quran. Untuk yang lainnya kadang sudah tidak kuat. Allah. Si istri si anak, dibiarkan sudah. Lewat baca Qurannya. Subuh nanti, subuh kita udah siap-siap. Si istri juga udah siap-siap untuk menyediakan makanan biar si suaminya kerja, anaknya juga untuk sekolah. Ada lagi waktu untuk baca Quran. Kadang-kadang subuh, habis sholat subuh tidur dulu. Karena kerjanya panjang, tidur dulu. Bisa diurus. Bagaimana baca Qurannya, bagaimana mendengarkan ayat, bagaimana mendengarkan, nggak ada sama sekali. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tidak ada. Bagaimana akan mencapai kebahagiaan? Bagaimana rumah tangga itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ini terjadi dalam setiap rumah tangga muslim. Apakah dia awam, apakah dia sebagai pengurus pengajian, apakah dia sebagai ustadz, ini terjadi.
Sampai kadang-kadang waktu-waktu libur yang mestinya setengah jam gunakan baca Quran, nggak ada waktu. Ba'da maghrib sampai isya ada waktu, tapi nggak digunakan. Apa pelariannya? Yuk kita jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya tadabbur alam itu masih mending. Jalannya untuk setiap hari sudah disibukkan dan segala macam, coba tasliyah untuk kebaikan. Apa pernah Bapak tiap hari Ahad tuh, yuk kita di sana ada pengajian bagus. Sama istri sama anak kita jalan-jalan untuk dengarkan pengajian. Nggak ada. Sedikit sekali. 1 banding berapa itu? Wallahu a'lam. Ini al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar dalam keluarga itu nggak ada, apalagi di tempat lain. Ikhwan fillah, jazakumullah, ini penting yang seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتهم. Jadi setelah dijelaskan tentang surah Al-Asr ini, kata Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i ini? Muhammad bin Idris Syafi'i, imam dari A'immah al-Mazahib al-Arba'ah. Dia lahir tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah lahirnya dan wafat tahun 204 Hijriah. Orang cuma kenal mazhabnya saja, Syafi'i. Di Indonesia ini banyak mazhab Syafi'i, tapi tidak mengenal siapa Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i tentang ayat ini, tentang surah Al-Asr ini, rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan hujjah, seandainya Allah tidak turunkan hujjah ala khalqihi, atas hambanya atau atas makhluknya, illa hadhihi surah, melainkan surah ini, lakafathum, sungguh sudah mencukupi mereka. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atas hambanya atau atas makhluknya, melainkan surah ini saja, itu sudah cukup buat mereka. Maksudnya bahwa surah Wal-Asr ini itu sudah mencukupi kehidupan manusia dalam segi yang global, bukan parsial. Karena nggak cukup dengan surah Wal-Asr saja. Buktinya Allah turunkan berapa? 114 surah. Setelah Wal-Asr ada lagi 113 surah. Jadi kalau istilah dalam bahasa Arab itu sering orang menggunakan istilah mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang berlebihan, dan itu tidak apa-apa menggunakan mubalaghah yang seperti itu. Seperti begini, yang saya mengatakan kalau seandainya Allah tidak turunkan hujjah atas hambanya melainkan surah ini saja, itu sudah cukup bagi mereka. Artinya kalau Allah turunkan Wal-Asr, kemudian Wal-Asr yang dipraktekkan oleh manusia dalam kehidupan, yang sudah cukup bagi mereka secara global. Tapi untuk rinci tidak cukup. Karena bagaimana kita mengerti tentang sholat, bagaimana kita mengerti tentang zakat, haji dan lain-lain, kita perlu kepada dalil, baik dari Quran maupun dari sunnah. Jadi ini mubalaghah Imam Syafi'i supaya kita memahami tentang Wal-Asr dan mengamalkan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat, diingatkan. Jadi kalau sahabat ada yang lain lupa, diingatkan oleh sahabat yang lain, dibacakan surah Wal-Asr ini. Itu indah hidup yang seperti itu, diingatkan dengan ayat Al-Quran. Kemudian kata Imam Bukhari, wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari terkenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis, orang yang pertama kali
membedakan hadis yang sahih dengan yang dhaif, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dari Bukhara di Soviet. Ini Imam Bukhari, dan dia hafal hadis lebih dari 200.000 hadis dengan sanadnya. Imam Bukhari ya, sejak kecil sudah hafal Quran, belum hafal yang lainnya lagi. Dan kitab Bukhari ini ya kitab yang sudah dikenal di seluruh dunia Islam. Di dalam kitab Sahih Bukhari, kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, di juz yang pertama, di Kitabul Ilmi, itu Imam Bukhari memberikan bab. Dalam Kitabul Ilmi itu ada beberapa hadis, banyak, ada beberapa bab. Salah satunya, satu bab itu Imam Bukhari memberikan judul begini, Babul Ilmi Qablal Qawli Wal Amali. Babul Ilmi Qablal Qawli Wal Amali. Jadi Imam Bukhari dan Kitabul Ilmi di Sahih Bukhari juz yang pertama itu memberikan bab begini, Babul Ilmi Qablal Qawli Wal Amal. Bab al-ilmu sebelum berkata dan mengamalkan. Ilmu itu sebelum berkata dan mengamalkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah untuk dosamu. Dan minta ampunlah untuk dosamu. Di surah Muhammad ayat 19. Ini dibawakan oleh penulis perkataan Bukhari. Maksudnya begini, yaitu Bukhari memberikan judul Babul Ilmi Qablal Qawli Wal Amal. Artinya, kita ini wajib menuntut ilmu dulu sebelum kita berkata. Apalagi kalau sudah ada di antara kita yang ceramah, belajar dulu sebelum yang lain belajar, sampai kita paham agama yang benar ini, baru kita sampaikan. Jadi babul ilmi qabla al-qawl wal amal. Sebelum kita berkata, sebelum kita mengamalkan, kita harus tahu dulu dalilnya, harus belajar. Tidak seperti yang sekarang, ya, yang sekarang belum belajar, belum menguasai Al-Quran dan hadis, ya, sudah menyampaikan. Kadang-kadang membawa ayat, menafsirkan dengan ra'yunya. Membawakan hadis tidak tahu riwayatnya. Kadang-kadang hadis dhaif atau hadis palsu disampaikan. Yang berbahaya siapa? Umat sesat. Yang seperti ini berbahaya. Makanya diingatkan, babul ilmi qablal qawli wal amal. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Itu yang dipraktikkan oleh para imam. Belajar dulu, kemudian baru berkata dan mengamalkan. Kalau sekarang tidak, berkata dulu, mengamalkan dulu, nanti cari dalilnya. Sesuai nggak dengan perbuatannya. Itu yang banyak sekarang ini. Yang penting pokoknya ceramah dulu, berkata dulu, kemudian setelah itu amalkan dulu, nanti tanya, cocok nggak? Kalau umpamanya tidak sesuai, cari ustadz yang lain. Oh, menurut ustadz ini haram, bid'ah, cari yang lain yang bisa menghalalkan. Jadi begitu, cari dalil untuk membenarkan justifikasi terhadap apa yang dia lakukan. Nah, dalilnya tentang kita harus belajar dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ilah melainkan Allah. Artinya yang disuruh kita mengetahui. Artinya belajar dulu tentang la ilaha illallah, kemudian minta ampun untuk diri kita. Ini yang khitabnya ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengetahui tentang la ilaha illallah. Nabi yang dapat wahyu dari Allah, apalagi kita. Nabi fa'lam kepada Muhammad, ketahuilah tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan kamu minta ampun untuk diri kamu. Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita harus belajar tentang makna la ilaha illallah yang benar, kemudian kita mengamalkan dan kita dakwahkan. Kemudian tidak boleh kita tinggal untuk istighfar, karena Nabi tidak pernah tinggal istighfar 70 kali sehari. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali istighfar. Jadi kita mengakui diri kita ini dhaif, kita lemah, tidak punya apa-apa.
Itu orang yang berilmu. Beda kalau orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, anggap dirinya sudah alim, sudah menguasai, tidak mau belajar, tidak menuntut ilmu. Maka saya sering kalau ketemu beberapa teman itu yang nggak mau ngaji, saya katakan ya ulama, ya syekh. Karena nggak mau belajar. Berarti alim. Tapi kalau kita belajar, kita merasa diri kita baik, lemah. Kita nggak punya apa-apa. Saya dan antum sama nggak punya apa-apa. Kalau kita belajar, kita merasa diri kita lemah. Semakin banyak kita buka, semakin banyak yang kita tidak tahu. Bahwa kita belum apa-apa. Cuma karena kita nggak pernah buka, kita anggap kita alim. Ini yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Saya pikir cukup dulu. Kita salat maghrib. Setelah itu kita lanjutkan lagi muqaddimah yang kedua. Ini baru selesai muqaddimah yang pertama. Sebelum kita tutup muqaddimah yang pertama ini, bahwa makna fa'lam annahu la ilaha illallah disuruh kita belajar. Bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang tarekat. Orang-orang tarekat itu mengucapkan la ilaha illallah sampai ribuan kali, sampai pingsan bertemu dengan Allah. Ini salah. Ya harus diluruskan pemahaman. Mereka ambilnya dari mana? Dari ayat ini juga. Ngambilnya dari mana? Dari ayat ini. Dari surah Muhammad ayat 19. Tapi salah. Harus kita luruskan. Jadi yang benar bagaimana? Fa'lam itu artinya mengetahui tentang la ilaha illallah. Kemudian bagaimana mengetahuinya? Dengan belajar, dengan mengkaji, dan beribadah dalam kehidupan ini, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja yang kita ucapkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat.